Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa memberi manfaat dan berkah kepada kita semua. Ala hadil niyah as-solihah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akan mengajarkan bahasa Arab yang bertema safar. Apa artinya anak? Ya benar, yaitu bepergian. Di sini kita nanti akan membahas teks bacaan, kemudian kita menentukan isim nakiroh atau mempelajari tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat. Di sini di LKS kalian dibuka halaman 50. Situ ada banyak bacaan dan juga gambar. Di sini ada beberapa bacaan tentang apa? Tentang bepergian. Ini tugasnya nanti salah satu siswa atau perwakilan menerjemahkan, kemudian maju ke depan kelas untuk membaca agar semua siswa tahu. Di sini ada gambar pantai atau bahasa Arabnya Syatiul Bari. Seperti contoh ana wa usroti tadhabuna yadhabuna, karena hum yadhabuna ila Syatiil Bari. Saya dan keluarga saya pergi ke pantai, pergian. Atau hanya memakai nomor ana juga bisa. Ana itu berarti saya. Domir mungfasil. Ada domir mungfasil dan domir mutasil. Di sini kalau domir mungfasil itu bisa terpisah atau bisa berdiri sendiri dan bisa jatuh setelah ila ana ila angtan. Kalau domir mutasil tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa jatuh setelah ila. Seperti contoh domir mutasil itu kaki kumai, tidak bisa jatuh setelah ila ataupun tidak bisa berdiri sendiri. Kalau anta kan bisa berdiri sendiri atau bisa dijadikan permulaan kalam, permulaan kalimah, bisa dijadikan mubtada. Kalau mutasil tidak bisa. Contoh ana adhabu, karena jumlahnya ana berarti memakai hamzah. Ana adhabu ila Syatiil Bahri. Saya pergi ke pantai. Ini perlu dipahami, nanti diterjemahkan, kemudian maju perwakilan ataupun nanti bisa maju satu-satu. Kalau memang jamnya tidak cukup, dibuat PR pekerjaan rumah, kemudian pertemuan yang akan datang membaca satu-satu di depan kelas. Di situ ada bacaan tentang as-safar, pergian. Tugas anak-anak tadi mengartikan, kemudian nanti maju, atau apabila waktunya tidak cukupi ya dibuat PR saja, gak apa-apa. Oh ya, di sini Bapak lupa mengabsen ya. Maaf tadi Bapak sibuk. Jadi baru sampai karena rumahnya jauh sekali. Saya absen dulu. Ahmad Rojikin, ada Siti Solehah, ada Maimunah. Izin kemana ya? Oh, sakit ya. Memang ini kondisinya lagi musim penyakit. Kita juga harus jaga kesehatan, hati-hati. Kalau bisa ya pakai masker, juga jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan masing-masing, karena kesehatan itu
hal yang sangat penting dan perlu kita syukuri dan kita jaga. Sini ada di pojok LKS kalian, itu ada apa? Ada teks rekon atau bahasa Arabnya di sini anasu sardi atik dadi. Dijelaskan bahwasanya teks yang apa itu teks rekon, yaitu teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Seperti cerita dongeng kan, ada dongeng yang aksi ataupun cerita, dongeng cerita ataupun legenda. Itu namanya teks rekon atau bahasa Arabnya teks arti adik dadi. Fungsi teks rekon sendiri itu apa? Fungsi teks rekon adalah menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai dengan urutan terjadinya dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Jadi teks rekon ini condong dengan pengalaman masa lalu. Jadi kita pasti mempunyai cerita atau mempunyai masa lalu. Contohnya ke situ, kita menceritakan kembali kepada teman kita masa lalu ataukah apa pengalaman kita di masa lalu yang telah lewat, kita ceritakan lagi kepada teman-teman. Kemudian teks itu diceritakan secara runtut, secara urut, diceritakan secara kapan terjadinya, di mana, pokoknya diceritakan secara urut. Dinamakan fungsi teks rekon atau teks asarti adidi. Kemudian di sini situ ada gambar-gambar. Nanti dicari apa Arabnya menggunakan kamus. Harus anak-anak harus punya kamus, karena kamus itu sangat penting. Jangan hanya mengandalkan Google, karena di situ kadang Google itu tidak valid kalau mengartikan Arab ke Indonesia, tapi beda lagi kalau Indonesia ke Inggris. Tapi contohnya insya Allah kalau Indonesia ke Inggris itu banyak benarnya. Kalau Indonesia ke Arab kadang banyak kata yang salah. Terus ada gambar pantai, juga ada gambar gunung, kemudian ada gambar kebun binatang. Nanti dicari di kamus Islam, paling kamus Junus itu ada, murah harganya. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa? Isim nakiroh, juga isim ma'rifat. Contoh dibaca tadi. Dalam LKS ini pengertian isim nakiroh. Tadi Anda sudah paham apa belum tentang teks sarti atik dadi? Ya sudah. Kalau sudah, kita lanjut nakiroh dan juga pengertian ma'rifat. Di dalam LKS ini dijelaskan isim nakiroh huwa kulusman yadullu ala ghairi muayyanin, yaitu isim yang menunjukkan makna yang umum atau kata benda yang belum terdefinisikan, biasanya diakhiri dengan tanwin dan diawali alif lam. Di sini isim nakirah pemahamannya isim yang bermakna umum, seperti baitun, tanwin dengan tanwin. Baitun itu kan rumah umum, rumahnya siapa kan belum tahu, rumah umum. Jadi belum ma'rifat atau belum khusus. Baitun, masjidun kan umum, masjid mana, rumah siapa kan belum tahu. Kemudian yang isim ma'rifat yaitu kulusmen yadullu ala muayyanin, isim yang menunjukkan makna tertentu atau khusus, atau kata benda yang telah terdefinisikan dengan pasti. Adapun yang termasuk isim ma'rifat
Di lokasi ini terangkan sebagai berikut. Isim yang didahului dengan al atau alif lam, kemudian isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, kemudian mudhof ilaih. Kebalikannya dari isim nakirah. Kalau isim nakirah tadi kan apa? Isim yang bermakna umum. Kemudian ini isim ma'rifat, yaitu isim yang bermakna tertentu, muayyanin. Jadi ciri-cirinya isim ma'rifat itu ditambahi al baitu atau al masjidu. Al masjid makna itu khusus masjid ini, rumah ini gitu. Kalau tadi yang akhirah itu maknanya masih umum, itu mana yang di mana lokasinya kan tidak tahu. Kalau isim ma'rifat ini lebih tertentu, khusus gitu, dengan ditandai al ma'rifat. Jadi kalau isim ma'rifat itu tidak ada tanwinnya otomatis gitu. Kemudian di sini diterangkan macam-macam isim yang termasuk isim ma'rifat. Ada isim domir, tadi ada dua macam, domir mutasil juga domir mungfasil. Sudah dijelaskan perbedaan domir mutasil dan mungfasil. Yang mungfasil bisa dibuat untuk permulaan kalam, dan domir mutasil tidak bisa. Domir mungfasil contohnya ana, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Itu domir mungfasil. Kalau domir mutasil seperti contoh iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyahu, iyaya, iyana. Itu domir mutasil, tidak bisa dijadikan permulaan kalam. Pripun? Fahim dom? Paham. Nah, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan pada saya. Yang termasuk domir mutasil lanjut. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya, nggak apa-apa. Meneruskan domir apa? Pengarang isim ma'rifat. Yang termasuk isim ma'rifat di lokasi ini diterangkan. Yang termasuk golongan isim ma'rifat itu ada isim domir tadi, terus isim isyarah, tilka, tilkuma, zalika, zalikuma, itu isim isyarah, makna itu. Kemudian isim mausul, alladzi, alladzina, allati, allatin. Isim mausul itu juga termasuk isim ma'rifat. Kemudian mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dua isim digabungkan menjadi satu, yang bisa bermakna milki atau kepemilikan, dan juga milki contohnya itu baitu Zaidin, rumah Zaid. Situ kan menyimpan lam dimiliki. Baitu li Zaidin, kalau dituhurkan seperti itu, rumah milik Zaid, kepunyaan. Itu mudhof ilaih. Syarat mudhof ilaih, mudhofnya harus sepi dari al ataupun tanwin gitu. Mudhofnya ya, kalimat depannya itu harus sepi dari al, alif lam ataupun tanwin. Kemudian kalau yang mudhof ilaih harus dibaca jar. Dan yang mudhof ilaih boleh diberi al. Kalau yang mudhof tidak boleh diberi al maupun diberi tanwin. Itu pembagian dari isim nakirah. Pengertian dari isim nakirah juga isim ma'rifat. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan. Yang ada yang belum paham mengenai tugas tadi yang Bapak berikan, jangan lupa diterjemahkan juga gambar-gambar tersebut yang ada di LKS, dicari di kamus. Nanti kalau sudah diterjemahkan, maju satu persatu ataupun ditumpuk di meja Bapak juga bisa. Gimana, ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau memang sudah paham semua, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini, karena mohon maaf Bapak ada acara nanti jam 9, jadi Bapak hanya sebentar saja, mohon maaf sebenarnya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan sekarang.
Kalau tidak ada, alhamdulillah anak-anak teman-teman sudah paham semua, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah sudah paham semua. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak teman-teman paham apa dengan bab as-safar atau bepergian, dan semoga dapat bermanfaat dan bisa berkah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.